ini apa namanya, Jack Ma mungkin bisa beli ini, mahal ini. Kalau nggak salah itu ribuan US dollar ya. Nah, kita pakai yang open source, QGIS. Ini QGIS project. Saya itu ini kan yang QGIS terbaru 3.32 ya. 3.32.2. Oh, lebih detail lagi. Kalau saya itu QGIS 3.16 sekitar beberapa tahun yang lalu saya download. Anda download aja nggak apa-apa yang 3.32. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini, QGIS ya. Jadi kita akan bermain-main dengan QGIS terus. Saya harapkan Anda segera download, kemudian get familiar with QGIS ya. Nah, kalau bisa malah di komputer sendiri, kalau nggak ada ya komputer, laptop berdua. Mana ini QGIS-nya kok belum tampil ini. Atau saya terlalu banyak ini ya. Oh, ini sudah tampil. Ya, tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ini panel zoom-nya saya pindah dulu ke layar sebelah kiri. Saya pakai 2 screen, satu di laptop saya tambahin 1 monitor untuk kerja. Jadi kalau ini terlihat ya, teman-teman? Halo? Halo? Terlihat, Pak. Terlihat ya, takutnya Anda nggak ngelihat, saya ngomong sendiri nanti. Oke. Ini adalah proyek-proyek yang pernah saya kerjakan, Bank Indonesia, Web Banten, kemudian Peta Cilegon, saya pernah Lampung Timur, Jakarta Barat. Jadi sangat sederhana sekali, Anda bisa bikin peta baru, tapi umumnya kita itu cari peta dari internet dalam bentuk shape file atau SHP, kemudian kita bisa tampilkan. Ya, bisa tampilkan di QGIS. Dia bisa membaca file SHP. Apa itu file SHP? SHP. Bukan Shopee ya. Ini keluarnya malah Shopee. Shape file. Shape file is a vector data file format commonly used for geospatial analysis. Ya. Jadi shape file inilah yang akan kita mainkan di baik QGIS maupun di ArcGIS yang berbayar. Kalau Anda bisa dapat ini nggak apa-apa ya. Kalau Anda bisa dapat softwarenya ini, entah dapat dari mana ya, nggak apa-apa diinstal. Nanti kasih tahu saya juga pengen. Tapi kalau untuk pembelajaran sih saya sarankan ini QGIS. Nanti sama kok, isinya sama, cuman lokasi menu-menunya aja yang berbeda. Tapi capability-nya sama. Dia bisa melakukan hal yang sama di QGIS bisa, ArcGIS bisa ya. Kuncinya yaitu shape file. Ada juga lagi apa namanya? File yang biasa kalau Anda pakai apa namanya? Google Earth Pro itu. Ini data geografis ya, KML. Kalau Anda pakai Google Earth Pro biasanya KML atau ini apa KMZ, ini ada lagi aplikasinya. Ini yang biasa orang-orang yang awam yang nggak ngerti shape file, yang nggak ngerti GIS biasanya menggunakan Google Earth Pro. Saya nggak tahu ini saya ada ternyata sudah install. Jadi orang-orang GIS, orang-orang sistem informasi geografis itu biasanya punya tools ini, tools GIS, ArcGIS, QGIS, ArcGIS atau Google Earth Pro atau ketiga-tiganya punya. Ini saya kenalin ke Anda. Google Earth tampilnya di screen 1 saya malah.
Saya geser ke tempat Anda, ke screen 2. Nah, ini tampilannya Google Earth Pro. Nah, kalau Anda mau menekuni ini, sistem informasi geografis ini menarik karena banyak sekali proyek-proyek yang menggunakan ini, ya. Bukan hanya proyek engineering, bahkan proyek sosial, misalkan kependudukan, stunting, ya kan. Dia akan memetakan stunting COVID. Kemarin kan pakai peta sebaran COVID itu sistem informasi geografis semua. Ya. Jadi kalau Anda mau menekuni ini, setelah lulus itu Anda bisa terlibat di banyak proyek, bisa ikut kerja saya. Ini cara paling mudah kalau di Google Earth Pro, Serang City, Banten itu. Indonesia, search, dia langsung masuk ke sana, narik ke sana, seret. Ya kan. Seret ke sana. Ya. Ini lebih detail daripada Google Map. Ya. Lebih detail petanya. Ini. Nah, petanya lebih detail. Bisa Anda lihat ya. Ya, ini Stadion Maulana Yusuf. Kemudian ya ini ada kuburan di sana dan Anda bisa main-mainkan di sini. Apa namanya? Tampilannya bisa Anda putar-putar gitu. Ini menarik. Saya tertarik belajar GIS ya dari hal-hal yang seperti ini. Cara misalkan saya mau kunjungan ke pabrik air minum di Sukabumi. Sebelum saya ke sana, saya sudah cek dulu di Google Earth. Oh, di mana nih pabriknya? Saya masuknya lewat mana? Gitu. Bisa kelihatan. Meskipun saya belum pernah ngedrone ke sana, tapi satelit bisa memperlihatkan ya sekilas kepada Anda ya dengan pretty detail lah, agak-agak detail seperti ini. Ya, ini lebih detail daripada Google Map. Ya, Google Map kan ada yang versi peta, ada yang versi satelit. Ya, ya kan? Halo, halo, Google. Ya Pak. Halo, Masuk oh. sore Pak. Pak. Hah? Hadir Pak. Ya, ini Google Map itu kan sebetulnya kalau Anda mungkin biasa untuk GPS jalan kemana gitu ya, dari mana ke mana. Tapi ini sebenarnya ada versi satelitnya kan di sini, ya kan. Bahkan ada terrain, ada traffic, transit, ada banyak nih. Bukan hanya map yang seperti ini, tapi ada satelitnya juga, versi foto satelitnya. Tapi versi foto satelitnya tidak sedetail apa namanya Google Earth Pro. Google Earth Pro lebih detail lagi. Ya hampir sama sih, tapi dia lebih detail lagi. Sebetulnya banyak kegunaannya mungkin yang Anda tidak pernah menggunakan. Anda gunakan mungkin hanya untuk GPS saja ya. Dari mana ke mana kan gitu ya. Direction dari mana ke mana. Biasanya Anda seperti itu. Bukan Anda, mungkin saya ya. Oke, kita kembali ke QGIS. Ini shape file, KML file. Kalau di Google Earth Pro itu banyak file-file yang bisa dibuka sama dia. Tapi kita nggak belajar pakai Google Earth Pro, kita akan belajar QGIS. Ini KML, KMZ, ini dia bisa. Ya. Bahkan dia bisa membaca file yang dari handheldnya GPS. Kalau Anda punya GPS beneran, bukan dari handphone, itu bisa dibaca di sini, di Google Earth Pro. Dia juga sebenarnya ada tool-toolnya di sini untuk apa namanya, untuk itu nandain, wah, malah larinya ke sini, ke screen saya yang sebelah sini. Nah, jadi kita taruh place mark di mana gitu, satu titik dari mana ke mana gitu. Misalkan dari jalan, dari kita taruh dari mana perempatan Ciceri sampai kemana gitu. Ini misalkan perempatan Ciceri kita kasih tanda. Ini biasanya kalau dari GPS ini bisa ada rute-rutenya, bisa kita hitung jaraknya, bisa kita hitung juga luasan ininya pakai Google Earth Pro. Tapi kita nggak menggunakan ini. Mungkin kalau nanti ada request atau ada tambahan waktu kita bisa mainin. Tapi yang paling sederhana itu ini.
Nah, yang akan kita pakai itu adalah ini ya. Dan ini itu basicnya adalah save file. Jadi eh, contohnya misalkan Anda mau nyari apa misalkan Cilegon, Cilegon SHP, data SHP Kota Cilegon. Nah, ini sudah ada. Ini contoh aja untuk memancing Anda. Kok keluarnya kok malah ini? Bukan, coba cari yang lain deh. Peta Kota Cilegon SHP. Provinsi Banten ada, situasi pengadaan ruang. Ya, coba kita lihat. Untuk saya Provinsi Banten yang terbaru, data SHP ya, contohnya Banten aja deh. Kita download, ini besar juga ini. Oh, satu-satu, ya, oke. Dia kita masuk ke sini, kita coba yang ini ya, yang ini kita download. Lama nggak ini? Coba. Oh, 5,9 mestinya nggak lama. Ya, ini lagi proses download. Sekarang pindah ke sini ya. Oke, udah selesai downloadnya. Kemudian kita klik, kita masuk ke foldernya. Nah ini, kemudian kita kita unzip. Sambil absen ya teman-teman. Ada di chatbox itu absennya, ini saya ulang lagi absennya. Ya itu. Ternyata zipnya masuk di screen satu saya. Ya pindah dulu ke sini. Nah isinya itu sebetulnya ini banyak ya, administrasi dan lain-lain. Ada juga DPF, database-nya, kemudian ada biasanya ada SHP-nya. Nah SHP-nya itu nanti yang akan kita buka. Tapi ini harus kita kita ekstrak dulu, taruh di misalkan di dokumen ya, di dokumen misalkan. Oke, kita unsip. Mudah-mudahan saya nggak salah ini. Karena kalau salah itu menyebar. Ya sepertinya saya salah. Harusnya yang diansip di atasnya. Harusnya ininya apa foldernya malah not responding. Ini jadi ke ini di luar, ke ekstrak di luar, harusnya ininya. Atau saya ulangi aja deh. Nah ini ininya harusnya yang di ekstrak ini. Tanggal 16 ya hari ini ya. Ekstrak to ke dokumen lagi lah. Yes to all. Oh ada 2, berarti sudah. Oke, nah ini kalau kita lihat di sini, di ini C ya, di C, kemudian dicari yang user, dokumen. Nah ini ada beberapa contoh nih Kota Serang tadi, Kota Cilegon sudah masuk belum? Yang lapak GIS tadi. Mudah-mudahan udah ya. Ya ini. Coba kita cek.
Ini ada yang masuk ke dokumen tapi nggak ke folder, jadi menu-menu ini. Kabupaten Serang sudah, Cilegon ini juga sudah, tapi ini yang lama. Yang baru ini saya nyari yang baru kok nggak ada ya. Coba kita cari dari sini dah, dari QGIS-nya. Atau dia nggak jadi ini, nggak jadi apa namanya, nggak satu folder, jadi berantakan. Tapi bisa Anda cek deh, ini yang model SHP itu model seperti ini. Ada lambangnya seperti ini. Kota Serang misalkan ini ada lambangnya seperti ini. Kalau yang SHP. Seharusnya sih jadi satu folder, tadi ngekstraknya saya salah. Jadi berantakan. Ini contoh ngekstrak yang bagus itu seperti ini, satu folder langsung di Ansip ini. Kota Serang, Kota Jakarta Barat, Kabupaten Serang, Kabupaten Lampung Timur. Tadi contoh yang salah itu. Jadi terurainya di luar folder masuk ke ini. Nah ini Kabupaten Lampung Timur. Ini ada SHP-nya, contohnya pakai ini aja deh. Nah ini dari file SHP ini ada beberapa file administrasi ya, administrasi lingkungan. Ini kalau kita klik kemudian drag and drop ke kanan, nah ini akan muncul daerah administrasinya. Ini 50.000 KAR ya. Nah ini SHP ini bisa dibawa ke sini, bisa ditampilkan. Dan ini yang kabupaten, ini yang kecamatan. Nah, kecamatan itu maksudnya ada bagian-bagian kecilnya yang administrasi di bawahnya. Nah, ini bisa kita lihat isinya apa. Ya, ini nama objek kecamatannya Batanghari, Bumi Agung, Mitra Utara, Marga 3 dan lain-lain, itu adalah bagian yang ada di sini. Yang ada di sini. Ya kan? Ini bisa kita edit, properties. Kalau tadi kan open attribute tabelnya, di properties bisa kita labelin. Labelnya berdasarkan single object ya, berdasarkan tadi nama objek. Wah, kecil sekali mata saya. Name objeknya mana tadi? Oh, ya. Name objek. Kemudian kecil sekali. Ini apply, oke, maka dia akan muncul di masing-masing ini nama objeknya, di masing-masing region ini. Permasalahannya kalau dia terlalu besar bisa kita properties, kemudian masuk ke label, kemudian di sini ada font size, bisa kita kecilin font size-nya, kemudian bisa kita pilih style-nya, style dari font-nya, color-nya, warnanya juga bisa kita pilih. Size-nya misalkan 10 terlalu gede, bisa kita kecilin misal ya. Misal aja contoh, kalau dikecilin 5 kekecilan enggak. Nah ini segini. Yang menarik itu bisa region-nya ini bisa kita categorize berdasarkan objeknya. Kalau kita punya data per kecamatan itu ada data misalkan data suhu per kecamatan atau data sebaran penduduk atau data ketinggian, yang paling tinggi itu jadi lebih hitam, itu bisa di simbologi. Ini bisa dipakai misalkan categorize itu, yang di value-nya apa berdasarkan objek, nama objeknya tadi berarti nama kecamatan, kemudian ininya color-nya itu misalkan kita pilih yang mana ya, spektral seperti ini misalkan, kemudian kita classify thread. Nah ini nanti akan dia otomatis membeda-bedakan per kecamatan, diklasifikasikan sendiri secara otomatis apply. Oke. Nah, jadi seperti ini. Halo, masih menyimak? Halo. Masih Pak. Masih. Ya, ini kira-kira seperti ini. Nah, Anda minimal ini
pertemuan pertama nanti harus bisa seperti ini. Anda cari SHP, ya, Anda cari SHP, kemudian Anda ekstrak, ditaruh di mana, somewhere, tapi kalau bisa di satu folder. Kalau mau aman foldernya bikin dulu lah, jangan kayak saya tadi buru-buru. Sehingga nggak scattered seperti ini kan masuk di apa? Dokumen, folder dokumen jadi ini nanti saya bersih. Ini sebenarnya file-file yang saya download gitu. Jadi ngaco nyatu di sini ya. Kalau bisa dibikinin folder yang rapi seperti ini, ada Lampung Timur misal. Anda bisa download misalkan Irian Jaya Papua gitu atau Sulawesi gitu. Kemudian ambil satu bundel file SHP-nya, kemudian nanti yang benar-benar .shp Anda ke kananin, kemudian Anda cari wilayah-wilayah di bawahnya, kemudian Anda kasih label, kemudian Anda simbologi. Ya, paham ya kira-kira ya? Ini gampang kok. Terus dia itu sistemnya layer ya. Ini kalau saya hilangin berarti ini layer yang tadi yang di bawahnya. Ini kan kabupaten tadi ya, yang ini kabupaten. Oh iya, mungkin Anda masih kurang paham ya. Ada juga ini agriculture dan kebun yang ada di Lampung Timur. Saya shred begini. Itu ada agriculture dan kebun ini ini nggak kelihatan. Nah ini di kabupatennya agriculture dan kebunnya itu ada di sekitar sini. Ini bisa kita mainkan juga warnanya ini. Misalkan yang agriculture dan kebun ini ini warnanya kan seperti ini ya. Kita ganti misalkan ya warnanya seperti ini, kita ganti berdasarkan, coba kita cek dulu propertinya deh. Isinya apa sih sebetulnya agriculture dan kebun ini? Open atribut tabel. Ini dia membedakan ada perkebunan, kebun, perlu satu kategori doang ya. Oke, jadi nggak ada. Itu berarti kita bisa pakai yang simbologi yang apa? Ini klik kanan, properties. Ini bisa pakai yang graduated. Graduated ini dari jangan merah, green ya. Green, kemudian kita classify. Dia bisa classify itu kalau untuk kategoris. Oh, malah nggak kelihatan ini. Nggak kelihatan dia ketutup. Nah, kalau masih monitor ya, halo? Halo teman-teman? Masih Pak. Masih Pak. Nggak bisa diklik bentar. Apa ya? Yang terjadi nggak mau juga ya. Ininya terlalu, bisa pindah ke sini aja. Nah, terlalu sama juga di sini juga nggak bisa. Saya kecilin dulu ini. Nah ini memang saya jadi seperti ini. Ada apa namanya? Ada, oh tapi Anda tadi nggak ngelihat. Oke, propertinya. Ini Anda tadi nggak ngelihat karena ini tadi saya kecil, terlalu gede. Ini saya bikin gradient dia supaya sekali light dan dark green. Ini dia harus baca dari datanya. Kemudian kita ini pakai single simbol karena dia cuman
datanya cuma ada perkebunan atau enggak gitu. Coba kita cari yang lain. Ini kan perkebunan, ada yang ladang, sawah. Kalau area olahraga itu biasanya titik ini. Berupa, ya benar, biasanya titik. Jadi titik-titik koordinat di mana arena olahraga itu berada. Ini kan. Jadi sistemnya layer. Ini kalau saya hidup matikan ini. Agrikerbun ini. Ini kabupatennya. Administrasi kabupaten. Ini administrasi kabupaten. Agrikebun saya munculkan, arena olahraga saya munculkan ada di titik-titik. Pinknya kita ganti, ini kan simple marker, misalkan diganti diamond, diamondnya warnanya kegedean, kalau kegedean ini berapa ini, size-nya berapa ya, kecilin aja. Wih, kecilan ya, kecilan. Nah, itu cukup lah. Titik-titiknya segini. Di titik-titik ini ada ini apa, arena olahraga. Ini bangunan, di titik-titik ini ada bangunan. Ini ada bangunan juga, ya kan. Kalau kita matikan layarnya nggak kelihatan yang bangunan itu, ini bendungan. Berarti di titik-titik yang warnanya coklat itu ada bendungan. Wah, ini nggak kelihatan karena administrasinya ini coklat. Administrasinya kita ganti misalkan yang coklat, cari warna yang asik lah. Misalkan apa? Ada ide nggak? Kuning? Asik nggak ini? Bendungannya cuma ada satu. Ya wajar lah, masuk bendungan banyak. Cagar budaya kita lihat ada di beberapa titik ya di sana. Waikambas ya kalau nggak salah di Lampung itu. Ada danau, ada di beberapa lokasi ini danau. Ya kira-kira danau mungkin kita ganti warnanya supaya biru ya. Nah, biru-biru ini danau. Jadi tahu ya sistem kerjanya seperti ini ya. Halo, tahu kan? Masih Recording mengikuti in kan ya? progress. Masih, Pak. Ya, dermaga sudah, misalkan garis pantai. Nah, ini ada garis pantainya. Garis pantainya ada di sebelah sana. Masih bisa ngikutin ya. Ini danau saya hapus, cagar budaya, administrasi. Garis pantainya berarti ini doang. Ini yang berhubungan langsung dengan laut. Oke, ya, terlihat ya, clear ya. Nah, nanti kalau Anda sudah bikin seperti ini, kemudian Anda titik-titik dermaga, kemudian ada cagar budaya, kemudian ada misalkan makam, ada pos dan lain-lain itu sudah jadi semua di desktop, Anda bisa publish ke web. Gitu. Biasanya itu terakhir menjelang menjelang apa? Menjelang akhir semester itu nanti akan diajarkan bagaimana mau publish peta yang ada di QGIS ke website. Nantilah jadi sistem info geografis di web. Di web itu nanti bisa berkembang. Dihidupkan menu-menunya seperti ini, tapi di web, bukan di QGIS ya. Kemudian mencari titik mencari rute gitu. Jadi kita bikin seperti Google Map kecil di web gitu. Atau kita hidupkan, kita matikan fungsi-fungsi tertentu atau masing-masing bagian ini ditampilkan, tidak ditampilkan dan lain-lain, itu nanti
permainan yang ada di web. Kira-kira seperti itu. Dan mungkin nanti itu tugasnya kelompok aja deh. Tugas akhir untuk bikin sesuatu dari QGIS, dari aplikasi, kemudian sampai di web. Nah di web Anda bikin menu-menunya dan lain-lain. Bikin file, kemudian edit, kemudian apa hidupkan, matikan dan lain-lain. Ya, sampai di sini ada yang ditanyain nggak? Gampang kan? Mudah kan? Sistem informasi geografis mudah bukan? Gampang ya? Mau nanya Pak. Iya. Buat di webnya itu nanti kayak bisa diatur sama yang apa ya pengunjungnya juga gitu kan Pak? Iya, diedit-edit sama penunjuknya dimain-mainin gitu. Sama kayak yang ada di sini layeran gitu. Terus bisa cari jarak terdekat itu nanti bisa seperti itu. Jadi kita tuh sebetulnya sistem informasi geografis itu hampir mirip kayak bikin Google Map gini nanti. Ya bisa nampilin seperti ini, titik-titik bisa nyari atau bisa bikin seperti Google Earth Pro gitu. Tapi kecil-kecilan. Tapi kalau Anda mau serius ya bisa bikin yang lebih ini lagi. Ya ini yang paling mudah itu inilah. Peta sebaran kota Jakarta. Itu termasuk sistem informasi geografis. Nanti kerjaan Anda itu ke arah sini, ini elektro. Programming GIS-nya yang berbasis Shell itu nanti ke arah sini. Ya. Tapi semuanya itu kalau Anda menguasai QGIS itu jadi mudah. Anda nggak perlu pemrograman yang advance. Nanti dari QGIS itu bisa Anda publish. Oh ini lambat ya. Lambat ya. Dulu ini cepat ada. Nah ini masih berproses. Nah, ini kan sistem informasi geografis, ya kan? Peta sebaran kasus sebaran kasus kumulatif berbasis GIS, tapi ini kok nggak kelihatan ya. Berat berarti ya dia, berat sekali. Tekanan hidupnya cukup berat ini, dia stres. 1.568.000. Nah, ini kan GIS. Ya kan? Halo? Nanti ya, bisa kalau Anda serius bisa dibikin menu-menunya seperti ini. Bisa misalkan diklik di pejagalan ini terus langsung nge-zoom ke sini itu nanti bisa. Nanti bisa. Ya, bisa sama pengunjungnya bisa dicek seperti ini. Yang modelnya seperti ini nanti yang kita buat. Tapi mungkin enggak se complicated ini, kita yang sederhana aja. Nanti kalau Anda mau complicated ya berarti Anda kembangin sendiri. Ya, paham ya? Tadi siapa yang nanya? Tio Pak. Tio Fahdi ya? Oke. Ya, mudah bukan? Pak. Mudah kan? Sejauh ini lumayan lah Pak. Mudah. Alhamdulillah. Mudah ya? Ya. Ada lagi yang bertanya? Absen udah? Absen? Halo? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Oh iya banyak hadir. Tampilan di tempat saya seperti ini. Muhammad Yusuf hadir. Ini pakai P ya, bukan pakai F ya. Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Berarti ini fitnah ini, bukan fitnah ini. pakai P. Oh, Sunda hadir. Asli Pak. Sunda asli ya. Isa Mufti hadir. Oh, hadir ini. Alhamdulillah. Ada yang ditanyain nggak? Halo? Teman-teman ada yang ditanyain, sudah tergambar ya kira-kira nanti kuliahnya seperti apa ya? Gampang kok. Tapi kita berangkat dari desktop dulu ya, dari desktop. Untuk menganalisis ini nanti
luas wilayah. Bahkan kalau ada misalkan kita punya datanya ya berbasis survei ya. Di kecamatan ini ada berapa penduduknya dimasukin ke sini bisa, dimasukin ke data ini bisa. Misalkan Lampung Timur, oh ini kabupaten, yang kecamatan deh, yang kecamatan harusnya. Per kecamatan Anda tambah kolom lagi di sini, misalkan jumlah penduduk, gitu. Nanti bisa dianalisis gitu, jumlah penduduk. Terus nanti di sini ada jumlah sekolah di masing-masing kecamatan. Di sini jumlah orang miskin, misalkan gitu, jumlah warga yang terkena stunting gitu, kan ada itu. Jumlah puskesmas berapa, jadi kalau jumlah penduduk sekian, nanti jumlah yang kena stunting sekian, jumlah dengan jumlah puskesmas sekian bagaimana, itu namanya analisa spasial. Ya, dimasukkan di tabel ini, nanti bisa ditampilkan kalau ini misalkan Sukadana ya, nanti kalau udah jadi informasi. Ini misalkan Sukadana saya klik itu keluar di sini. Di keluar hasil tabel itu, ya kan? Di sini hasil tabel itu bisa dikeluarin di sini. Ini kan cuman arsip area, shape length-nya keluar, terus ini Sukadananya, tapi data-data itu bisa ditampilkan. Bahkan bisa menampilkan foto wilayahnya, foto-fotonya bisa muncul di sini. Gitu. Nah, hal-hal yang ini setelah diklik kemudian muncul informasi inilah yang disebut sistem informasi geografis. Dan ini semua, data-data ini semua, itu nanti bisa dipublish. Kita kirim ke internet, kemudian nanti di internet bisa kita klik muncul seperti ini. Gitu. Muncul jendela window baru, muncul tabel, dan muncul gambar, dan lain sebagainya. Dan nanti kalau mau yang rada canggih, rada rumit ya ini. Ya, ya ini melibatkan programmer dan melibatkan ahli GIS kan gitu ya, paham ya, kira-kira perkuliahannya seperti itu, menarik lah, menarik mudah-mudahan Anda semua dan saya bisa di kesehatan, kelancaran untuk melaksanakan kuliah ini selama 1 semester ke depan. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Jam 5:16. Ada yang ditanyakan nggak? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya? Oke, ya udah. Kalau sudah. Pak, maaf Pak, izin bertanya Pak. Siapa ini? Zahra. Ya. Tadi mengenai tugas tadi itu buat kapan ya Pak? Yang mana nih? Yang tugas tadi yang ini download itu. ya, ini Anda download, ini setelah ini Anda download. Kemudian cari file SHP di internet ya kan. Setelah itu file SHP-nya setelah ditampilkan, kemudian Anda bikin label sama bikin simbologi ya. Bikin label seperti ini, dihidupkan filenya, kemudian labelnya dihidupkan, ditekan, di resize, kemudian di simbologi. Ini ada kok. Ini kenapa saya seneng pakai QGIS, karena di YouTube itu banyak tutorialnya. Anda pergi ke YouTube, kemudian membuat simbologi di QGIS. Itu banyak membuat mengatur simbologi layer, simbologi styling sama labeling. Ini mantap ini. Simbologi, styling, dan labeling ini persis yang saya demonstrasikan tadi ya. Labeling, simbologi, ya ini ada semua. Teknik simbologi ini karena dia open source, itu tutorialnya itu banyak ya di internet, bukunya juga banyak ya. Jadi tugasnya nanti setelah ini yang sederhana ini. Kalau yang tugas besar yang ke internet ngoding segala macam itu nanti itu pun tugas kelompok. Kalau yang ini tugas individu, nanti Anda bikin labeling dan simbologi seperti ini. Petanya terserah, Anda cari terserah. Kemudian nanti saya bikinin Google Form. Nanti saya
saya posting di grup Google Form-nya untuk pengumpulan tugas. Ya, gampang kok. Yang penting Anda mau belajar aja, mau download, kemudian belajar, kemudian bikin seperti ini dulu lah untuk pertemuan pertama. Ya, yang sederhana-sederhana dulu. Paham ya? Halo? Ya, paham, Pak. Nah, mana Sarah? Paham, Pak. Paham. Paham, Ya. Pak. Paham. Sip. Pak. Sama-sama. Gampang kok. Mudah bukan? Ya, mudah ya. Oke. Itu aja dulu ya. Kalau sudah clear, mungkin kita akhiri. Nanti saya bikinin Google Form-nya malam ini atau besok lah ya. Nanti saya posting. Mudah-mudahan saya nggak lupa. Terima kasih atas perhatiannya. Ini cukup banyak. Ini pesertanya ada 18. Kalau ada apa-apa nanti kita lanjutkan diskusi di grup ya. Ya, sementara kita pakai ini dulu aja deh. Ya, untuk pembelajarannya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.